Sebenarnya Jakmania ini senang dengan kehadiran dan kedatangan STY, mantan pelatih timnas Indonesia. Tapi justru yang menarik ini kritikannya datang dari Bobotoh gitu. Katanya sih STY ini gak akan lama di Persija dan bahkan gak akan bertahan satu musim penuh. CR7 sama Messi aja belum tentu bisa ngikutin skemanya STY. Gue rasa Sintayong juga kemarin pas lagi konferensi pers pertama ketika dia diperkenalkan, Sintayong bilang, gue akan bermain lebih berbeda dibandingkan di timnas, gue akan bermain menyerang. Ini kesempatan besar untuk Persija sebenarnya untuk bisa main ke dua besar atau bahkan menjadi juara sebenarnya menurut gue. Pesaingnya nggak terlalu banyak yang kelihatan dan juga Persib main di 4 kompetisi. Gue sangat yakin kalau misalnya Persib tidak ada kendala kayak cedera dan lain-lain mainnya dan lebih memfokuskan diri di Asia dibanding di Liga, sangat mungkin menurut gue untuk melaju lebih jauh. Mulai dari kabar PDIP yang disebut-sebut bakal mengakuisisi klub Liga 2 dengan nama Banteng United. Netizen pun langsung berimajinasi. Katanya targetnya bukan promosi ke Liga 1, tapi ngalahin Persis Solo. Jadi Banteng United ini nanti yel-yelnya tuh solid. Musim baru, drama baru. Bahkan sebelum Liga dimulai, panggilan pecinta bola Indonesia sudah panas duluan. Mulai dari kabar PDIP yang disebut-sebut bakal mengakuisisi klub Liga 2 dengan nama Banteng United. Netizen pun langsung berimajinasi. Katanya targetnya bukan promosi ke Liga 1, tapi ngalahin Persis Solo. Di saat yang sama, Persib Bandung sibuk membangun skuad bertabur bintang. Targetnya bukan sekedar mempertahankan gelar Indonesia, tapi juga bikin nama di level Asia. Sementara Persija Jakarta masih bergerak pelan di bursa transfer setelah menghadirkan Sintayong. Meski begitu, filosofi sepak bola STY justru mulai menuai pro dan kontra. Nah, yang paling menarik, bagaimana kalau skenarionya Persija justru keluar sebagai juara di akhir musim, bertepatan dengan perayaan 500 tahun Jakarta. Bakal jadi hadiah paling manis untuk Jakmania, atau malah bakal muncul lagi teriakan curang? Kita akan bahas semuanya hari ini bersama Arul. Halo Kanela. Hai Arul, ada juga Lawif Sadat. Yes, Noella. Pundit senior. Enggak. Pundit senior. Jangan. Apa kabar? Udah lama deh gak kesini? Alhamdulillah. Udah lama nggak duet sama Noella ya? Iya udah lama. Sibuk banget jadwal kayaknya ya. Enggak juga. Oh, enggak juga. Sebelum gue masuk ke pertanyaan hari ini, gue mau tahu dulu nih lo gimana berhadapan dengan Arul asli. Kan lo kemarin dengan Arul KW kan, Hoho juga. Oh, sekarang Arul beneran Arul ya? asli. Emang harus ketemu sama yang aslinya. Emang harus ketemu sama yang aslinya. Netizen tuh ngedem-demin gue mulu, bang liat nih bang, lu diomongin bang sama Labib. Tuh, ya kan? Gue bukan ngomongin Arul, ngomongin beritanya. Iya. Ngomongin beritanya. Netizen suka banget bentur-benturin orang, heran gue. Yang suka keributan ya. Tapi udah deh, sebelum kita bahas mengenai Jakmania dan juga Persib hari ini, kita mau bahas juga PDIP yang katanya kabarnya mau buat Banteng United. Nih, Banteng United. Ini kenapa sih Nalar suka banget yang gini-gini ya? Suka banget, heran gue. Jadi katanya kabarnya PDIP ini mau mengakuisisi salah satu klub sepak bola di Liga 2 musim 2026-2027. Nah, nantinya tim yang akan diakuisisi akan diberi nama Banteng United itu tadi. Gimana pendapatnya? Banteng United. Tapi klubnya belum tahu ya? Klubnya belum tahu ya? Jadi Banteng United ini nanti yel-yelnya tuh solid gitu. Jersinya merah pasti. Jersinya merah Merah ada list hitam. putih sama hitam. Iya. Pasti. Agak mirip AC Milan ya bang ya? Iya, bisa. Agak mirip Eintracht Frankfurt. Iya. Enggak, tapi gue penasaran dah. Ini kasus soal akuisisi ini kan udah sering terjadi ya di Liga Indonesia ya, bener ya? Betul. Ini emang ketika ini gue dengan pengetahuan awam Liga lokal ya. Iya. Soalnya yang gue tahu biasanya kalau akuisisi itu harus mulai dari divisi paling bawah dulu biasanya. Oke. Kalau di luar-luar ya. Oke, berarti Liga 3. Kayak Como aja dulu ketika diambil alih sama Pak Hartono, startnya masih dari bawah kan? Karena mereka memang abis bangkrut saat itu. Di saat itu kan finansialnya bermasalah. Betul. Mereka nggak yang tiba-tiba ada di kasta tinggi lah. Iya. Ya, terus tim-tim di Inggris juga setahu gue kayak gitu kok. Oke. Yang diakuisisi dia nggak start langsung di atas. Iya. Oke. Jadi tuh masalah akuisisi ini semenjak 2004 di mana Persija tim diakuisisi oleh Sriwijaya FC, bagaimana akhirnya home base-nya pindah dari Solo kalau tidak salah ke Palembang. Itu kan setelah itu masif banget ya perpindahan klub
pemilik klub lebih tepatnya gitu, lisensi klub yang diperjualbelikan. Sebenarnya secara statuta PSSI ini hal yang legal atau diperbolehkan. Yeah. Tetapi yang menjadi problem adalah pertama, terlalu banyak transaksi akuisisi yang melanda klub-klub di Liga Indonesia. Kalau kita bicara sama sepak bola di negara maju seperti Italia, Belanda, Italia lah kita. Gua karena mengikuti Serie A banget kan. Sama bang. Kayak Chievo gitu, lalu juga dulu ada Fiorentina. Sebenarnya bukan diakuisisi karena mereka awalnya bankrupt atau ada masalah finansial dan mereka kalau di klub-klub di Serie A sana ketika di Eropa lah ketika bangkrut itu harus didegradasikan menjadi mengikuti liga amatir. Kalau di Indonesia akuisisi ini mungkin perpindahan ketika manajemen lama dalam tanda kutip tidak memiliki kekuatan finansial untuk mengarungi musim baru dijuallah ke manajemen baru. Tetapi yang menjadi problem adalah manajemen baru ini terkadang mengganti identitas klub. Nama diganti. Mengganti warna jersey. Home base yang paling menurut gua krusial gitu. Jadi kalau diperbolehkan apa tidak diperbolehkan. Tapi terlalu masif kalau di Liga Indonesia. Nah, gua menarik juga nih. Ini berita juga sebenarnya dalam 1 minggu terakhir udah mulai muncul kan. Banteng United. Gue mikirnya adalah kalau Banteng United itu gue nggak bisa mengasosiasikan dia akan home base di mana. Masalahnya kalau ini bicara partai politik, ini udah bicara satu negara juga. Nggak bisa nih, contohnya Banteng United kan udah identik dengan satu partai politik. Apakah partai politik dari daerah provinsi A, provinsi B, atau provinsi C. Tapi yang mungkin bisa diperdebatkan adalah nanti dia mengakuisisi klub apa. Itu yang harus kita lihat. Kalau dia berpindah home base-nya, itu ya sebenarnya sesuatu, menurut gua kalau bicara izin tetap boleh, tapi ya memang terlalu banyak hal-hal kayak gini yang terjadi di Liga Indonesia. Jadi kesannya Liga Indonesia kayak nggak profesional. Jadi sebenarnya perpindahan home base itu diperbolehkan. Kalau misalnya home base itu setahu gue ada aturan baru kalau lu pindah home base pengurangan poin. Kalau home base itu gue nggak tahu yang pengurangan poin ya. Tapi kalau home base itu harus disahkan ketika konferensi di PSSI. Oke. Jadi ada step by step-nya lah ya. Iya, setelah kongres baru bisa berpindah home base. Tapi sebenarnya kan baiknya nggak perlu berpindah home base ya. Cuma misalnya kan dia ngambilnya daerah di Sidoarjo, ya udah misalkan tetap di Sidoarjo aja. Sidoarjo nggak usah pindah ke Maluku Utara. Tapi pergantian nama nggak apa-apa? Pergantian nama sebenarnya setahu gue juga tidak masalah. Cuma memang bagusnya tidak mengganti identitas secara keseluruhan. Mungkin mengakuisisi untuk memperbaiki masalah finansial yang melanda klub-klub tersebut. Kita harus akui, klub-klub di Liga Indonesia ini masalahnya apa sih selain finansial? Finansial, kalau bicara dukungan supporter mah, sampai klub di Liga 3 aja supporternya banyak. Liga 4 juga Liga banyak. 4 bahkan banyak kalau ngikutin. Hidup PSI Rembang. Tuh. Klub-klub seperti itu apakah ada 3.000, 5.000 penonton? Ada. Tapi finansial pasti yang menjadi masalah. Tapi bos-bos baru atau manajemen-manajemen baru biasanya sekalian lah, gue juga mungkin butuh panggung di suatu tempat, istilahnya seperti itu, hingga akhirnya memindahkan home base dan mengganti identitas klub. Ya kita nantikan ya kabar mungkin dia bareng sama Leipzig kali bang nanti nih si Banteng kan Red Bull ya. Wah, Leipzig RB Leipzig. RB ya, atau Salzburg. Boleh. Kita nanti kan kelanjutannya dari Banteng United. Nanti kita bahas lagi. Nanti kita bahas lagi kalau udah ada berita terbaru, oke? Kita mau beralih dulu, kita mau bahas sedikit bagaimana filosofi STY. Ini kan cukup ramai diperbincangkan juga ya. Sebenarnya Jakmania ini senang dengan kehadiran dan kedatangan STY, mantan pelatih timnas Indonesia. Tapi justru yang menarik ini kritikannya datang dari Bobotoh gitu. Katanya sih STY ini gak akan lama di Persija dan bahkan gak akan bertahan 1 musim penuh. Nah, kenapa? Karena dianggap filosofinya STY ini tidak cocok atau tidak sesuai lah dengan para pemain yang ada di Persija. Karena kan tentu kayaknya STY ini datang dengan filosofi yang udah ada di kepalanya, yang semuanya udah harus sesuai dengan filosofi dia. Nah, permasalahannya kan ini sulit untuk diikuti sama pemain gitu kan, pressing, lari sepanjang 90 menit, ini sulit sekali untuk diikuti. Bahkan ada yang bilang juga CR7 sama Messi aja belum tentu bisa ngikutin skemanya STY. Produser kita. Berani-berani. Emang iya bang? Bukan? Oh. Tapi ada ya. Maksudnya
Ada komentar CR bahwa Messi pun belum tuh bisa ikutin. katanya gitu. Lupa kali, Son Heung-min pernah menjadi pemain pilar STY di timnas Korea. Bisa-bisa aja. Se-OP Siapa yang apa ngomong Son itu? Heung-min? Tapi ini menarik ya sih kalau ada yang bilang bahkan CR7 sama Messi nggak akan bisa ngikutin skema STY, ini juga cukup menarik ya. Sebenarnya gini, argumennya. Kanuela, yang gue tahu nih ya, pelatih yang baik itu adalah pelatih yang mampu memaksimalkan kapasitas pemain yang dia punya. Berarti Yang harus gua tahu. adaptif dong. Adaptif. Jadi misalnya dia punya pemain rataan usianya 28 tahun ke atas, dia nggak mampu bermain pressing 90 menit penuh. Ya dia nggak akan ngelakuin taktik kayak gitu. Iya. Yang gue tuh kayak gitu ya. Di Eropa kebanyakan banyak pelatih-pelatih yang emang hebat karena dia bisa ngelakuin hal kayak gitu. Iya. Oke. Contohnya Conte di Chelsea ya. Ya. Paling Di gampang. Juventus. Kalau di Juventus kan dia kan lumayan bongkar pasang tuh, Bang. Iya. Tapi kalau di lu Juve juga kan? Juve gue. Juve juga. Tapi di Chelsea ketika dia juara yang akhirnya dia main 3-4-3, dia memaksimalkan pemain dia punya. Itu terjadi. Nah, yang gue pertanyakan sebenarnya soal statement dari Kanuela tadi yang panjang itu tentang Sintayong dengan Persija. Kita pernah bahas di Nalar juga kalau misalnya satu habit yang kurang bagus di Liga Indonesia menurut gue adalah terlalu cepat untuk mengambil keputusan mengganti pelatih kalau menurut gue. Oke. Terlalu cepat. Jadi emang tim-tim besar itu pasti punya target lah, Goals, punya target, iya. punya goals. Dia harus juara, dia harus masuk ke Asia, dia harus peringkat berapa. Nah, tapi kan nggak mungkin dong ketika tim itu udah mampu untuk compete di papan atas, Iya. lu langsung cut begitu aja walaupun tidak mencapai ke juara. Iya. Kan ada yang namanya proses nih. Iya. Nah, Sintayong apakah akan mengalami hal seperti itu? Gue ngomong sama Malik, 10 pertandingan pertama musim depan, kalau misalnya Persija nggak masuk 5 besar, itu kemungkinan terjadi. Menurut gue. Kalau menurut lu gimana, Bang? Iya. Kalau menurut gue, Iya. itulah gunanya Sintayong mendatangkan anak buahnya di tim nasional Indonesia saat kualifikasi Piala Dunia. Kan kita tahu saya lagi bursa transfer. Iya. Iya. Sintayong bahkan pemain lokal ketika Sintayong pertama kali datang, gue udah ngitung pemain lokal Persija yang pernah dilatih sama Sintayong siapa? Hampir semuanya kecuali Andri Tani Ardiansyah. Iya. Dari zamannya Rehan Hanan masih kelompok umur, Doni Tripamukas kelompok umur, sampai Rizky Ridho, Jordi Amat. Dan setelah itu, dan gue langsung berpikir bahwa setelah ini pemain yang didatangkan oleh Sintayong concernnya bukan pemain-pemain asing dulu, tetapi pemain lokal yang pernah bekerja sama dengan Iya. Sintayong di timnas. Iya. Dan betul saja Arhan datang. Iya. Lalu juga Witan dipertahankan yang Iya. tadinya mau Iya. pindah ke Garuda Yaksa. Udah tinggal 10% lagi bakal pindah, tapi akhirnya di-cut dan akhirnya diperpanjang kontraknya. Lalu siapa lagi? Lalu udah ada info rumor-rumor seperti Asnawi, Marcelino. terakhir Marcelino Ferdinand. Itu kan pemain-pemain yang udah paham dengan sistem bermainnya Sintayong. Iya. Dan wajar sebagai pelatih, kita tahu Sintayong ini satu hal positif yang bisa kita ambil adalah Sintayong 5 tahun udah kenyang dengan para pemain Indonesia. Dia Iya. udah tahu pemain-pemain Indonesia terbaik. Iya. Sekali lagi ya, terbaik karena yang masuk tim nasional Indonesia rata-rata yang terbaik kan. Iya. Dan Sintayong tahu banget bagaimana dia juga butuh pemain-pemain ini untuk menjadi andalannya dia di musim pertamanya dia di Super League Indonesia. Dan menurut gua itu hal yang sangat normal sebagai seorang pelatih. Dan hampir semua pelatih itu pasti udah punya playbooknya, udah punya gameplaynya. Itu akan sulit, tetapi gua rasa Sintayong juga kemarin pas lagi konferensi pers pertama ketika dia diperkenalkan, Sintayong bilang, gua akan bermain lebih berbeda dibandingkan di timnas, gua akan bermain menyerang. Iya. Tetapi dengan pemain-pemain yang udah didaratkan oleh Sintayong seperti Karim Memija, seperti juga Dennis Kollinger, Pratama Arhan, itu udah orang-orang langsung berpikir ini kayaknya Sintayong ala tim nasional Indonesia. Soalnya main yang defensif yang datang. Mainnya kebanyakan defensif, numpuk pemain di pos center back dan Iya. fullback, Iya. baik fullback kanan ataupun fullback kiri. Jadi menurut gua tetap Sintayong harus diberikan kesempatan, diberikan kans. Tapi kalau apakah Sintayong bakal diberhentikan di tengah musim itu tergantung dengan prestasinya Sintayong. Menurut lu ada nggak Bang potensi itu? Misalnya Persija kan pasti targetnya nggak juara dong musim depan. Yes, betul. Ada nggak menurut lu potensi Sintayong akan di-cut di tengah jalan? Seenggaknya kayak yang Arul bilang tadi 10 pertandingan Iya, ada pertama parameter dia tertentu. ya. Nah, kalau misalnya apakah akan dilakukan seperti itu, pasti ada indikator-indikator yang akan dilihat. Tapi Iya. menurut gua, manajemen nggak akan semudah itu untuk melepas seorang Sintayong. Menurut gua, musim pertama tetap akan diberikan keleluasaan. Apapun hasilnya, menurut gua. Karena memang dari kontrak yang ada kan hampir 3 tahun. Entah, 3 tahun. gua lupa tuh, bagaimana skemanya 2+1 atau memang full 3 tahun. Iya. Tetapi 3 tahun ini waktu yang cukup lama buat Sintayong memberikan bukti. Dan ini masa-masa krusial ketika lagi pre-season, lagi off-season untuk
membuat tim yang strong. Tapi apakah perlu semua kesempatan untuk diturunkan? Jangankan Sintayong, pelatih-pelatih mungkin Dewa United ataupun Borneo juga punya kesempatan untuk diturunkan. Tapi menurut gua dengan mungkin mendatangkan Sintayong, terus pemain-pemainnya juga pemain papan atas, mungkin tahun pertama masih ada maaf mungkin dari manajemen ketika mungkin Sintayong tidak bisa menjawab ekspektasi atau belum bisa menjawab ekspektasi. Tapi artinya dengan banyaknya pemain-pemain yang dia ambil yang sudah biasa bersama dia, harusnya bisa juga dong mengikuti Nah, filosofi itulah dia ngambil safety zone-nya di situ. Iya, cuma problemnya kan Persija ini kan gak main sendiri di liga ya. Iya. Maksud gua dia ngelakuin 100, apakah tim lain gak ngelakuin 100 juga? Iya. Iya kan? Maksud gua kayak musim lalu aja Persija menurut gua itu udah ngelakuin apa yang dia bisa lakuin sebenarnya. Iya. Dengan finish di peringkat 3 dan nggak terlalu jauh jaraknya dengan Persib dan Borneo. Menurut gua udah oke, tapi keputusannya tetap dipecat kan? Kan Mario Souza kita tahu memang tidak dilanjutkan ya kontraknya ya. Karena memang kontraknya juga selesai. Iya. Karena pilihannya saat itu Persija tidak melanjutkan Souza. Tapi dengan permintaan langsung dari salah satu petinggi Persija yang menginginkan jasa STY, ini juga udah bukti bahwa memang STY bisa menjadi salah satu pemantik agar Persija mendapatkan prestasi. Yang tahun depan di mana Jakarta berusia 500 tahun, itu kesempatan buat Persija memberikan gelar untuk dihadiahkan kepada Kota Jakarta. Tapi menurut gua kalaupun belum menjadi juara, it's okay, itu bagian dari proses. Karena gua mau bilang dulu, habitnya Persija itu harus di papan atas dulu. Sebelum Persija di peringkat ketiga musim 2026, 2024, 2025 Persija itu finish di papan tengah. Noela, Arul di peringkat ke-7. Sedangkan kalau kita berkaca sama Persib Bandung, setelah kegagalan mereka mungkin di tahun 2017 untuk berada di papan atas, pasca 2017, dari 2018 sampai 2021, 2022 atau 2022, 2023, Persib Bandung tuh stay di papan atas. Nggak keluar dari 4 besar. Makanya nggak heran kalau Persib Bandung akhirnya bisa juara di musim 23-24, 24-25, 25-26. Karena kenapa? Habitnya ada di papan atas. Menurut gua, Sintayong harus memberikan atau melanjutkan habit bahwa Persija bisa stay di papan atas dulu. Mempertahankan itu Mempertahankan dulu ya. di papan atas. 3 teratas ya berarti. Iya, karena Persib Bandung butuh hampir 5-6 tahun berada di papan atas hingga akhirnya menjadi juara di musim 2023-2024. Menurut gua, pun nggak juara bersama Sintayong, asal di 3 besar atau 4 besar, menurut gue it's okay. Karena masih ada tahun berikutnya lagi yang bisa dimaksimalkan oleh Sintayong. Dan lagi persaingannya kan nggak gimana ya, kalau musim lalu kan lumayan 3 tim ini doang nih. Malut kan keluarnya udah lebih cepet kan, dari perebutan 3 besar kan. Sekarang Borneo kelihatannya pincang nih, soalnya kan dia kelihatannya doang. Iya, maksud gua kan dari pemain yang inti-intinya cabut semua. Iya, 16 rata-rata. Iya. Kecuali Villa lah paling. Yes. Iya kan? Nadeo Nadeo juga masih tanda-tanya nih. Yes. Gue baca-baca rumornya katanya mau ditebus juga kan sama Persija kan. Nah, ini kesempatan besar untuk Persija sebenarnya untuk bisa main ke 2 besar atau bahkan menjadi juara sebenarnya menurut gua, karena step up-nya ya cukup terbuka. Pesaingnya nggak terlalu banyak yang kelihatan dan juga Persib main di 4 kompetisi. Ini yang menurut gua salah satu poin advantage yang bisa diambil sama Persija sebenarnya. Yes, kalau misalnya melihat Persib yang saat ini main di 4 besar, itulah kenapa manajemen Persib banyak mendatangkan pemain-pemain berkualitas, pemain-pemain berkelas yang kelihatannya numpuk, tapi mereka lupa Persib tuh musim depan akan bermain lebih punya mungkin target yang lebih 50 pertandingan lagi. lebih mungkin musim depan buat Persib Bandung gitu. Kayak contoh di fase grup ACL tuh aja 6. Udah pasti 6. Main di ACC udah pasti 5. I-League Cup main dari 8 besar. Dari perempat final, dari 8 besar. Itu udah kalau bisa nyampe semifinal aja udah 4 kali main. Berarti udah 50 game. Dan menurut gua kayak contohnya Persib Bandung juga Persija tetap harus mengawasi kalau pengen menjadi juara, karena Persib Bandung gimana pun mereka main di 4 besar dengan skuad yang dia udah diboyong oleh manajemen untuk anak asuh dari Igor Tolic, menurut gua Persib Bandung tetap menjadi salah satu title contender buat musim depan. Iya, kita akan bahas lebih lanjut ya mengenai itu, tapi kita mau bahas lagi filosofinya STY. Ini kan berkaitan sama daerah asalnya Korea Selatan. Jadi banyak netizen yang beranggapan bahwa sebenarnya pelatih-pelatih asal Korea Selatan ini punya karakteristik sendiri gitu yang cukup berbeda dengan karakteristik dari negara-negara pelatih dari negara-negara lainnya, dan dianggap mungkin belum sebagus itu karena mengingat Korea Selatan aja nggak lolos fase grup Piala Dunia. Nah, pendapatnya gimana? Sebenarnya kalau tolak ukurnya bagus dan nggak bagus dengan Indonesia nih,
tetap bagus Korea. Iya. Ya benar Karena- Bang. Maksudnya karena- patokannya kalau ke Indonesia ya. Real. Karena liga mereka pun di atas kita. Iya, kan cuma sebenarnya. maksud gua kalau misalnya patokan lu ke Piala Dunia, jelas Korea tuh Iya. jauh di bawah Jepang. Iya. Secara kualitas pelatih ya, terutama ya. Kemarin Hang Myung-bo pulang Korea di geruduk masa kan. Iya, Iya. nggak kuat 2 hari, Nggak kurang kuat. dari 48 jam, Mundurkan diri. pulang ke Amerika lagi. Iya. Karena masih punya visanya tuh. Iya, karena emang filosofi orang Korea ini kan lumayan gimana ya? Lumayan keras Soal, soal iya. hasil, Soal goals, iya. soal goals. Iya. Soal target. Kita di Indonesia ketika Sintayong pertama datang menjadi pelatih timnas, yang kita bayangkan adalah ini adalah pelatih yang pernah memulangkan Jerman, Betul. Iya. mengalahkan Jerman di fase grup. Iya. Tapi yang ada di otak orang Korea enggak itu. Yang ada adalah Nggak lolos. nggak lolos grup. Iya. Iya. Bukan soal menang lawan Jermannya. Iya, iya. Nah, dan realita fakta bahwa kemarin Bung Ropan digoreng gara-gara ngomong Sintayong gagal di Korea. Itu adalah sebuah realita yang memang nggak bisa dibantahkan karena di Ulsan dia gagal kan. Di Ulsan Iya. iya, Sintayong walaupun di ini ya? Seongnam dia juara Liga Champions Ulsan asli tuh udah, satu tapi musim. udah Ulsan lama. nggak Udah satu satu musim dekade kan yang ya? lalu. Nggak satu musim kan ya Ulsan? Gak satu musim. Iya. Bahkan cuma nggak sampai 10 game. Iya. Dia itu statusnya sama kayak siapa? Kim Sebelum De Pan-gon. Zerbi yang ngambil alih Tottenham. Ange, Enggak kan Enspor Segoglu Yes. dipecat. Siapa yang ganti? itulah pokoknya. Ya, pokoknya orang yang mau menyelamatkan dari Thomas Frank. Oke. Yes. Nah, kayak gitu tuh Sintayong mau nyelamatin Ulsan. Igor Tudor. Igor Tudor. Pelatihnya Gua sampai Juventus. lupa. Kayak Pelatihnya lagi kuis ya. Juventus. Kuis. Gua sampai lupa. Ya, Igor Tudor. Iya. Nah, itulah Sintayong waktu saat di Ulsan. Dia mau menyelamatkan Ulsan ternyata malah tidak terselamatkan. Iya, iya. Itu kan yang terjadi realitanya. Ya itu sebenarnya gamble yang cukup besar loh. Betul, karena ngelatih klub dengan ngelatih negara ini beda. Beda. Iya. Ada positifnya adalah dia akan lebih sering ketemu dengan pemain. Iya. Akan sering juga menghadapi game. Betul, tapi negatifnya proses lo akan lebih kelihatan karena lo Iya. akan dipantau Day tiap to minggu day. nih. Iya, iya. Di Indonesia di timnas dia 2 tahun pertama kepotong COVID. Sedangkan FIFA Matchday 1 tahun itu paling cuma 9 pertandingan. Sedangkan Liga 1 musim ada 34 pertandingan yang akan dijalankan oleh Sintayong nih. Makanya gue bilang 5-10 pertandingan pertama itu adalah parameter berat untuk Sintayong di Persija. Karena mungkin 10 pertandingan pertama kalau misalnya tidak bisa approving apa-apa, Sintayong out akan bergema. Mungkin. Gue nggak bilang pasti tapi mungkin. Itu sangat possible. Iya, possible terjadi. sekali. Makanya kita harus menantikan dulu nih 5-10 laga pertamanya kalau gua Persija pribadi di ya. bawah Sintayong gitu ya. Iya. Tapi kalau menurut Labib sepositif apa nih 10 laga pertama Iya, Persija di sebenarnya bawah ini Sintayong? cukup menarik ya karena ini masih masa off season, Iya. masih masa persiapan juga. Lalu juga kita belum tahu siapa saja pemain-pemain, bahkan pemain asingnya Iya Persija sih. aja belum Kita masih genap menantikan dalam tanda juga kutip ya. 11 pemain gitu. Iya. Jadi kita belum bisa melihat juga Persija belum melakukan pertandingan preseason juga. Iya. Infonya kan nanti akan ada beberapa pertandingan preseason, salah satunya Piala Ya, Presiden. betul. Tapi kadang-kadang Piala Presiden juga ini cukup menarik apakah bisa menjadi tolak ukur utama atau sebenarnya bisa jadi bahan evaluasi. Ternyata ada skema atau gameplay yang nggak berjalan. Tapi menurut gue ini bisa menjadi satu hal yang sangat positif ketika Persija mengikuti Piala Presiden 2026 ini. Karena Persija bisa dipastikan ada momentum at least 3 game untuk melihat nih skuadnya udah cukup tune in apa belum Ya. bersama Oke. Sintayong. Dan gue ngeliat kalau bicara nanti di pertandingan resmi di Super League Indonesia 5-10 game betul itu akan menjadi krusial game buat Sintayong, tapi harus diingat juga Sintayong baru pertama kali. Jadi pasti masih banyak sesuatu yang dimaafkan oleh manajemen, tapi so far dengan rumor-rumor rekrutannya Sintayong sih gue cukup pede ya. Apalagi Sintayong belum Persija lebih utamanya belum mengumumkan pemain-pemain yang berada di front line. Masih Pemain depan ya? Iya, pemain depan ya, masih pemain-pemain backline semua nih, masih back sayap, back tengah. Ya. Atau Gelandang bertahan. wingback gitu, gelandang bertahan bahkan yang infonya sebentar lagi juga diumumin dua yang akan diumumkan center back sama gelandang tengah. Ya. Belum penyerang sayap, belum penyerang sayap kanan atau penyerang sayap kiri. Jadi kita masih banyak yang akan dilihat ke depannya Sintayong bersama Persija. Dan ngeliat Sintayong di klub sama ngeliat Sintayong di timnas ini 2 parameter yang berbeda nih. Yes. Maksud gua misalnya lu pada nanti Jackmania ngeliat Sintayong, ekspektasi lu jangan ini Tayong yang ngalahin Korea nih. Iya. Oh ini yang ngalahin Australia, sabar dulu. Belum tentu dia akan memperlihatkan hal seperti itu. Yes. Bisa jadi dia akan ngasih lihat permainan yang mungkin mirip sama kayak Mauricio kemarin. Bisa. Yang lebih atraktif, yang attacking dan penuh resiko. Iya, atau mungkin dia belajar juga, oh ternyata di sepak bola Liga Indonesia main pragmatis ternyata hasilnya Lebih cukup bagus. positif. Iya, itu. dibanding Tapi menyerang. ingat, Sintayong itu pelatih yang cukup
reaktif. Iya. Menurut gua reaktif proaktif. Dia tahu kapan menghadapi tim yang sekiranya di atas lapangan bisa dapat 3 poin, dia akan bermain optimal dari itu. Tapi kalau misalnya menghadapi lawan yang sekiranya sulit, dia pasti akan mencoba mode pragmatis. Dan itu pelatih yang cukup pintar, yaitu seperti apa yang dilakukan oleh Sintayong. Iya, ngomongin Persija yang tadi Labi sama Arul bilang ya, bahwa sebenarnya pemain mereka ini kita masih menunggu pengumuman juga ya. Bisa dibilang secara full squad lah. Belum lengkap gitu ya. Tapi kan katanya mereka juga menyiapkan dana yang besar untuk bisa menyokong mereka jadi juara juga kan di musim depan gitu. Tapi nyatanya sejauh ini justru Persib yang mendatangkan skuad mewah, pemain-pemain bintang gitu kan. Ada Ragnar di sana, ada Sandy Walsh, ada Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Balsa Segolik yang kita udah bahas juga di episode sebelumnya, dan pemain-pemain ini semuanya punya CV yang cemerlang banget gitu ya. Bahkan Persib ini dikabarkan akan mendatangkan Djibril Sidibe, pemain yang pernah menjadi juara dunia. Nah, apakah ini mengisyaratkan bahwa Persib memang levelnya, tadi udah singgung sedikit ya, levelnya udah di Asia nih, goalsnya udah berbeda karena mereka akan bermain di 4 kompetisi musim depan. Gue mau nanya dulu nih Kak Rul, Persija punya dana 500 miliar dari mana, Rul, beritanya? Dari si Goal Post Asia. Goal Post Asia. Goal Post Asia. Itu karena manajemen itu nggak pernah untuk tapi sempat menyebutkan. ditanya kan Bang, waktu pengumuman Sintayong itu ada wartawan yang nanya soal berita itu. Dan di-accept kalau nggak salah Pak Prapanca, tahu gue ya. 500 miliar itu. Iya. Tapi kan nggak tahu 500 miliar buat 3 musim, kita nggak tahu. Nah, itu. Maksudnya, betul. Ya mungkin menyiapkan duit 500 miliar buat 4 musim, ya kalau dibagi 4 musim ya 125 miliar mah average. Kalau klub papan atas. Semusim gede banget itu. Kalau semusim gede. Itu mah jujur 500 miliar buat main di ACL Elite mah 4 besar gitu. Kalau main di ACL Elite kan. Tapi balik lagi nih, kalau ngelihat pemainnya Persib, memang Persib pasti ini bagian dari kontinuitas apa yang sudah mereka dapatkan sejauh ini. Kita ingat di tahun pertama mereka akhirnya kembali ke ACL tuh, ketika itu mereka harus susah payah, struggle, dan terpental ke fase ke dasar klasemen, nggak lolos grup saat itu di musim 2024-2025. Kalah dari Zhejiang waktu itu ya, LCS, lawannya Port, dan di musim berikutnya mereka ternyata membalikan keadaan. Mereka bisa dari tim yang ketika drawing ada di pot 4, mereka berada di finish di peringkat 1, bahkan sempat ya kita tahu melawan Rasaburi memang kondisinya berbeda saat itu, mungkin agak sedikit slip, dan memang itu menjadi pelajaran mahal buat Persib menurut gua. Dan ngelihat Persib dengan bakal menghadapi ACL2 lagi, dan ACL2 dari babak kualifikasi ya, pada tanggal 31 Agustus nanti, playoff, dan lawan Manila Dodgers, menurut gue sih harusnya lolos. 90% sih lolos ya, main di GBLA atau di Jalak Harupat, nanti kita akan lihat. Next-nya akan main di ACC. Di ACC akan menghadapi jawara-jawara klub-klub di Liga ASEAN. Ini kesempatan buat Persib, dan ini juga kesempatan buat akhirnya Persib mendatangkan pemain-pemain berkualitas. Karena balik lagi tadi kita udah bilang, Persib akan main di 4 kompetisi, mungkin lebih dari 50 game akan dihadapi oleh Persib. Sesuatu yang mungkin pertama kali akan dihadapi Persib main di 4 kompetisi berbeda. Jadi menurut gua hal yang sangat normal tadi mendatangkan pemain-pemain berkualitas yang Noella bilang tadi, Luka Menalo, Gabriel Mutombo, mendatangkan Sandy Walsh, Ragnar Mangun. Menurut gue itu hal yang sangat masuk akal. Tapi ini menarik juga. Terakhir Noella bilang ada siapa? Djibril Sidibe. Nah, gue nggak tahu. Mungkin apakah agennya sama dengan Layvin Kurzawa, karena ya kita tahu lah pasti biasanya pemain-pemain dari suatu negara punya agen yang sama tuh. Ya. Itu hal yang sangat normal. Tapi kita harus lihat juga. Sidibe terakhir main di Toulouse. Dari 2012 sampai 2022 sampai 2026 main di 61 laga Ligue 1. Menurut gua dan di musim lalu main lebih dari 20 game. Artinya apa? Punya match fitness lebih baik dibandingkan Layvin Kurzawa. Betul. Jadi kalaupun Persib mendatangkan Sidibe, dia nggak punya kontrak dengan Toulouse baru di akhir musim 2025-2026. Ini akan menjadi rekrutan yang sangat optimal banget buat Persib. Nih, Bobo tuh perlu ingat dulu, ini bukan Sidibe-nya Bayangkara ya? Bukan Mosa Sidibe ya? Tolong ya. Ini editor kasih. Djibril pas angkat piala dunia. Jadi Djibril Sidibe ini salah satu pemain yang bermain juga di Piala Dunia 2018. Iya, menjadi salah satu anggota Lebdu. Dia itu kalau lu lupa, dulu Monaco tuh zaman-zamannya Mbappe awal muncul, dia ada di Monaco. Ada fotonya, ini foto cukup legendaris di Stade Louis II, Sidibe nempel ketat
Kylian Mbappe di PSG. Waktu musim selanjutnya Mbappe pindah PSG kan. Iya, Jadi waktu di era keemasan Monaco, CDB termasuk dalam situ. termasuk Ada di ada bek, di dia situ. posisinya bek kanan bisa bek tengah juga. Jibril CDB ya. Bukan Moses CDB, tolong. Beda ya, beda. Iya. Kalau belakangnya aja sama ya. Kita kan udah pernah ngobrol ini di episode sebelumnya sebelumnya. bahwa pemain yang didatangkan Persib ini bukan level Liga Indonesia. Betul. Ini. Yes, betul. Persib tanpa pemain ini Udah- Liga udah- Indonesia udah tuh udah dapet, lewat. udah Iya. dapet. Iya. Tiga tahun tuh udah Hat-trick sih bukti. udah statement banget ya. Iya, Iya. udah bukti nyata. Cuma apakah dia bisa step up Iya. lebih jauh dari yang sebelumnya dia udah raih? Gue jujur, musim lalu itu adalah musim kembalinya gue nonton Liga Indonesia. Terakhir gue nonton waktu gue mau masuk kuliah 2017. Oke. Lama dong. Iya. Nggak nonton Lama vakumnya tim-tim. ya? Vakum. Banyak nggak nonton? Banyak. Persija, Bali, Bali, Persim, Convalius gitu gue nggak tahu. PSM dengan 10 Nggak tahu. Jadi terakhir 2017 dulu. Akhirnya nonton lagi. Dan gua kira Persib akan lebih jauh di ACL tuh. Ternyata slip lawan Ratchaburi. Betul. Slip. Gue bilangnya nggak gagal tapi slip. Karena 3-0 tuh terlalu besar menurut Iya. gua. Kepleset di situ. Iya, memang. itu terlalu besar. Nah, apakah dengan pemain ini bisa melaju sangat jauh di ACL Siap. tuh? Karena ACL tuh ini kan menurut gue levelnya beda ya kalau kayak UCL dengan Europa League ya. Itu kan Iya. lumayan deket ya. Iya. Tapi kalau elit dengan tuh ini jauh menurut gue bedanya. Kemarin aja sampai ke final itu baru ketemu tim yang bergede tuh. Al Nassr ketemu sama Gamba Osaka. Yes. Dua tim yang namanya besar. Sementara dari 16 besar sampai ke final itu nggak segede gitu nama-nama timnya. Makanya gue sangat yakin kalau misalnya Persib tidak ada kendala kayak cedera dan lain-lain mainnya dan lebih memfokuskan diri di Asia dibanding di Liga, Iya. sangat mungkin menurut gue untuk Ini- melaju lebih jauh. Aru bukannya mendiskreditkan ACL tuh, bukan. enggak. Tapi melihat kesempatan Persib untuk melaju jauh di ACL tuh terbuka lebar. Terbuka lebar. Asal bisa belajar dari dua pengalamannya Ya. di ACL tuh Yang 2024-2025 dan Iya. 2025-2026. Memang dengan nama-nama misalkan kita sebut aja yang udah pasti ya. Iya. Tadi kayak Sekulic, Iya. Balsa Sekulic, lalu juga Menalo. Luka Menalo, Gabriel Mutombo sama Ratchaburi lagi kokoh-kokohnya Iya. diambil. Menurut gue itu bisa menjadi pembelian yang luar biasa. Sandy Walsh juga demikian, yang sudah sangat berpengalaman di ACL Elite dan juga Iya. bermain di banyak kompetisi. Ragnar Oratmaun, menurut gue ini harusnya kesempatan Persib bisa melaju sangat jauh di ACL tuh. Nah ini Persib dengan squad yang mewahnya ini kan Bobotoh otomatis pede ya. Iya. Pede untuk Persib bisa tetap menjadi naga gitu. Buset. Nah seandainya Persija Dragon. juara, Dragon. Saya kita bikin skenario ya. Ini kan boleh dong kita berandai-andai Iya. aja ya. Iya. Seandainya misalnya Persija yang jadi juara. Ini kan bertepatan dengan tadi Labib udah sebut juga bertepatan nantinya dengan 500 tahun kota Jakarta. Berarti akhir musim depan adalah 500 tahun Jakarta nih. Betul. Nah ini Betul. kan bisa menjadi hadiah yang luar biasa ya kalau Oke. Persija jadi juara gitu. Nah dengan skenario misalnya Persija menang ini, apakah bakal ada teriakan-teriakan kecurangan lagi? Kalau menurut gue sih Gue juga harus- ngeri di nanyanya sih skripnya sejujurnya. gitu, skripnya. Iya gue Itu juga di ngeri skrip. nanyanya. di skrip, jujur. itu ada di skrip. Ada. ya. Gue Nah, juga masa ngeri gitu. nanyanya. Nggak, kalau harusnya sih dengan semakin berkembangnya supporter di Indonesia. Ini kita harus disclaimer dulu tadi Disclaimer ya. ya, ini di skrip. Kita kompak Dia ya kok tiba-tiba bertiga. pertanyaannya seperti itu sih. Enggak. Tapi emang dengan bertambah dewasanya supporter sih Iya. harusnya sih enggak ya. Karena memang Harapannya enggak. harapannya seharusnya memang enggak. Karena dalam kenapa? Karena siapapun yang juara nantinya di akhir musim ngelihat peta persaingan Super League yang semakin ketat seperti musim 2025 Kemarin, musim kemarin ya? Iya, Iya. musim lalu yang dimana nih kalau musim lalu harus diingat. Borneo itu adalah dari Persib dulu. Persib itu adalah juara dengan poin terbanyak dalam sejarah Iya, Super League. betul. Borneo runner up dengan poin terbanyak sepanjang sejarah. Iya. Dan Persija adalah peringkat 3 dengan poin terbanyak sepanjang sejarah Liga Indonesia. Jadi menurut gua ngelihat kompetisi musim lalu dan jika kompetisi musim depan terus berkembang seperti musim lalu, lebih baik lah, lebih upgrade. Siapapun yang menjadi juara, memang mereka layak menjadi juara. Karena kenapa? Oke. Memiliki kedalaman squad yang luar biasa, memiliki pemain-pemain pembeda, memiliki manajemen tim yang bagus dari pelatih, manajemen di luar klub, di luar lapangan yang bagus. Jadi menurut gua, kalaupun nanti ini what if-nya Persija juara ya. Iya. Di skripnya seperti itu ya. Iya. Gua nggak pegang Skripnya skrip. seperti itu. Iya dia. Skripnya seperti itu. What if Persija juara? Seharusnya sih enggak. Karena memang ya dengan Sintayong pelatihnya. Iya. Iya. Misalkan kita mau lihat nanti Sintayong siapa yang datang. Terutama pasti pada penasarannya pemain lokalnya. Iya, Biasanya bakal ditambah gimana lagi Ditambah siapa lagi. Siapa lagi yang akan dimasukkan Ditambah ke squad bagaimana. ya? Jadi what if Persija juara?
Ya udah, Harusnya memang. nggak ada seruan-seruan. Itu kan Nggak kalau ada. menurut Bang Labib kayak gitu. Heeh. Nah, kalau menurut Menurut gua lo nih, gimana? nih, gini Bang. Ini kan ngomongin supporter kan gue lumayan sering bercengkrama nih. Iya. Sering ribut. Akrab ya, akrab. Sama banyak supporter nih. Akrab ya, akrab. Beririsan. Irisan. Nah, cuman gini, teriakan itu pasti bakal ada menurut gua. Oh gitu. Pasti bakal ada. Semua kan tergantung proses. Apapun klubnya. Semua tergantung apapun klubnya. Orang kemarin Persib juara juga pada diteriakin kok. Maksud Iya gua sih. Persib yang menurut gua udah selayak itu untuk menjadi juara, Iya. dia di kandang nggak pernah kalah. Iya. Yes. Mau Kebobolan aja jarang. Iya. Gimana nggak layak Cuma- jadi cuma juara? sering sekali, ya kan? lo nanya Iya, Mbak. iya. Yes, betul. Tetap aja ada teriakan kayak gitu. Di luar supporter Iya. Persib ya saat itu ya. Dan apakah nanti kalau misalnya what if ini di konteks ini Persija juara akan ada teriakan? Possibility semua akan tetap ada. Iya. Dan semua tergantung dengan gimana proses selama 34 pertandingan ini. Iya. Apakah akan ada nanti kejanggalan-kejanggalan yang aneh-aneh? Kan kita nggak ada yang tahu nih. Tiba-tiba nanti ada Hushasha yang bikin gue curiga kan jadinya Hasyasya. iya, jadinya males gitu. Kan Iya, iya. tergantung dengan gimana caranya semua tim akan berkompetisi di musim depan. Iya. Gitu. Karena narasi cocok logi ini, Bang, inilah yang akan membuat ini muncul sebenarnya. Iya. Seolah-olah Persija akan menjadi juara untuk ulang tahun Jakarta. Waduh. Kan sebenarnya nggak mesti disebut soal ulang tahun Jakarta ini, mesti Iya, nggak? iya, iya. Iya. Menurut Kan gua ya. momennya memang pas aja. Iya, Tapi Toh Persija kan setiap tahun- menargetkannya menjadi juara untuk memberikan Nah, hadiah. jadinya nanti ketika juara, teriakan ini muncul. Karena udah ada narasi itu. Ada narasi itu kalau menurut gua. Ya semoga siapapun tim yang nanti juara dengan segala proses ya tidak ada yang apa ya istilahnya, yang aneh-aneh lah Iya, dalam harapannya. prosesnya. Harapannya seperti Karena itu. siapapun yang jadi juara, runner up atau peringkat 3 nanti ya harus yang tim yang benar-benar layak. Dan karena memang mereka layak. Iya, karena ini ada dominus efeknya nih. Kalau emang tim yang nggak layak yang ada di atas, nanti mereka akan mewakili Indonesia di Asia, turun lagi ranknya. Iya, iya. Kalau emang dia sebenarnya nggak layak. Itu yang kekhawatiran gue sih itu. Kita tanya sama teman nalar aja ya. Iya. Kita tanya sama teman Bakal nalar. Kita muncul nggak nggak usah tuh? bikin kesimpulan sendiri. Kita tanya sama teman nalar. Menurut kalian gimana ya? Menurut kalian gimana mengenai apa yang kita bahas di pertanyaan terakhir ini? Kalian boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih Arul. Thank you Terima karena kasih Labib. Thank you Arul, thank you Thank you, Noella. Arul. Ditunggu lagi ya di sini ya. Siap. Ada yang mau disampaikan ke Arul? Nggak ada. Off cam aja, off cam. Oke, terima kasih guys. Bye. Bye.